Perkenalkan, nama saya David Yerusal dengan NIM 72180267. Asal saya dari Batam. Saya prodi Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu membahas mengenai control form dengan menggunakan JavaFX. Oke, mari kita mulai. Untuk membuat project baru, itu dengan pilih file, new, project, lalu pilih JavaFX, project XDK 1.8, lalu next. Project name-nya bebas, saya di sini memberi nama project underscore abd1, lalu letakkan di mana Anda ingin meletakkan project tersebut, lalu klik finish. Lalu akan muncul seperti gambar yang seperti di tampilan ini. Oke, mari kita mulai. Di sini saya akan membahas mengenai creating basic window. Yang pertama yaitu kita membuat button, mendeklarasikan button. Lalu membuat import di sini seperti yang kita gambar ini. Setelah itu kita membuat judul dari window kita primary stage dot set title, lalu beri judul. Saya sini memberi judul project ABD. Oke, selanjutnya membuat button, new button, semikolon. Nah, di sini saya selanjutnya akan memberi nama pada tombol dengan cara ngetik button dot set text. Ini berguna untuk memberikan nama pada button. Sini saya akan bernama klik di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat layout. Layout ini akan berada di dalam stage pane. Stage pane ini untuk menyimpan objek layout. Mari kita mulai. Stage pane layout, new stage pane. Oke, baru kita akan mengisi layout kita ini dengan untuk buttonnya. Layout dot get children add ini untuk menampilkan apa yang mau kita tampilkan. Misalnya saya di sini akan menambahkan button ya, button. Oke. Lalu kita akan membuat scene. Scene ini berguna untuk membuat ukuran ini scene new scene. Parameter pertama akan saya isi layout, yaitu yang ingin ditampilkan layoutnya. Parameter kedua dan ketiga ukurannya. Sini saya membuat 300 kali 250. Oke. Lalu karena ini akan di jalan pertama kali, scene-nya yaitu saya primary stage dot set scene. Lalu untuk menampilkannya menggunakan show. Show. Lalu mari kita jalankan.
Nah, maka akan tampil seperti gambar di sini. Terdapat button dengan nama klik di sini. Oke, terima kasih. Menjelaskan mengenai handle user event. Yang pertama kita lakukan yaitu pada kelas main extend application kita menambahkan implements event handler action event. Lalu kita di sini kita klik kanan, generate, kita pilih saja implement method, lalu kita klik saja OK, lalu akan terbuat otomatis metode handle. Oke, kita pilih pindahkan saja ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan metode set on action. Set on action ini berguna untuk mendaftarkan handle user ketika kita mengklik button. Oke, button set on action this. Oke. Pada metode handle ini berguna agar ketika kita mengklik button, ini adalah program pertama kita jalankan. Oke, selanjutnya kita membuat percabangan. Guna percabangan ini yaitu untuk memastikan bahwa ini satu-satunya button yang ada. Itu if event get search sama dengan button. Lalu ketika kita mengklik button akan menampilkan di terminal kita menggunakan tampilannya menggunakan sistem .out.println. Lalu kita akan menampilkan selamat datang. Oke, mari kita jalankan. Maaf sedikit lama. Oke, maka akan tampil seperti ini. Jadi saat kita mengklik button ini, maka akan tampil di terminal tulisan selamat datang. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai Anonymous Inner Class. Anonymous Inner Class ini hampir mirip dengan handle user event. Oke, mari kita akan membuatnya. Di sini saya tidak memerlukan implements event handler, metode handle juga. Oke. Di dalam Anonymous Inner Class ini disebut dengan nama kelas anonim. Kita juga bisa menggunakan metode handle di metode kelas anonim ini. Oke, mari kita akan membuatnya new event handler. Maka akan terbuat otomatis metode handler. Kemudian saya di sini akan menampilkan menggunakan sistem out.println saya sedang belajar Anonymous Inner Class. Oke, mari kita tampilkan. Oke, maka ada tampilan seperti ini. Ketika kita akan mengklik di sini, maka akan muncul saya sedang belajar Anonymous Inner Class. Oke, mari kita close ininya. Selanjutnya, pada Anonymous Inner Class ini dapat bot menampilkan antarmuka yang lain menggunakan parameter. Oke, yaitu parameter. Kita akan menggunakan parameter atau huruf. Di sini Java bisa membacanya.
parameter diikuti dengan panah, lalu yang ingin kita tampilkan di terminal menggunakan sistem out.println. System.out.println. Lalu saya akan mengisi saya David. Oke, mari kita tampilkan lagi. Oke, kita klik di sini, maka akan tampil juga seperti di sini, mirip seperti yang menggunakan metode handle tadi. Oke, mari kita close lagi. Untuk menampilkan dua tampilan dapat menggunakan kurung kurawal. Sini, mari kita cut dulu. Baru menggunakan kurung kurawal. Mari kita ambil yang tadi, lalu kita tampilkan apa yang kita ingin tampilkan yang kedua, menggunakan sistem out.println. Sistem out.println saya suka makan. Mari kita tampilkan. Oke, kita akan klik di sini, maka akan muncul dua yang kita klik tadi, yang kita ingin tampilkan tadi di sini, maka akan muncul di terminal. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai checkbox. Checkbox ini berguna ketika kita ingin membuat pilihan lebih dari satu. Oke, mari kita membuat program ini mulai dari awal. Kita ke sini, saya membutuhkan window, stage, window, lalu membutuhkan scene juga. Lalu pada metode start ini saya akan mengetik window sama dengan primary stage. Primary stage ini berguna agar window ini kita buat jadi tampilan utama yang begitu. Oke, selanjutnya membuat window.setTitle. Kita akan beri judul window tersebut dengan nama checkbox. Checkbox. Selanjutnya kita akan membuat isi dari checkbox tersebut, gitu. Checkbox box 1 sama dengan new checkbox. Lalu kita isi nama checkbox yang ingin kita bernama mie ayam. Saya beri namanya mie ayam. Mie ayam. Oke. Selanjutnya checkbox 2 saya akan memberi namanya checkbox box 2 new checkbox. Saya akan memberi namanya di sini nasi goreng. Semikolon. Selanjutnya di sini akan membuat button-nya. Button dengan mengetik button sama dengan new button titik koma. Oke, di sini saya akan memberi nama button-nya dengan nama pesan di sini. Selanjutnya akan membuat layout. Oke. Di sini saya akan membuat layout dengan menggunakan VBox. VBox itu berbeda dengan Hbox. Perbedaannya kalau VBox itu vertikal, sedangkan Hbox itu horizontal. Oke, mari kita membuat VBox layout sama dengan new
di box saya akan membuat spasi darinya 10. Oke, begitu. Semikolon, lalu saya mengetik sini layout dot padding, kemudian new insets 20, 20, 20, 20. Oke. Di sini saya buat layout dari ini atas, bawah, kiri, dan kanan yaitu sebanyak 20. Selanjutnya layout dot get children at all at all. Di sini perbedaan at all dengan all yaitu add itu hanya bisa menampilkan satu, sedangkan at all bisa menampilkan lebih dari satu, begitu. Kemudian kita akan menampilkan box 1, kemudian box 2, selanjutnya button. Oke. Setelah itu di bawahnya saya akan membuat scene sama dengan new scene. Saya akan membuat isi dari sini yaitu layout agar tampilan layout bisa dijalankan. Layout, tampilan ukuran dari window yang akan kita buat yaitu 300 kali 250. Semikolon, lalu window dot set scene, kemudian scene sini. Oke. Untuk menampilkannya menggunakan show window dot show. Oke, mari kita coba tampilkan. Oke, maka akan ada tampilan seperti di sini. Terdapat dua checkbox yang saya sudah bikin tadi, dan terdapat juga tombol yang sudah saya buat tadi di sini. Di sini checkboxnya belum bisa tampil di terminal sini karena kita belum membuat metodenya. Oke, selanjutnya saya akan membuat metodenya. Kita close dulu. Selanjutnya saya akan membuatnya di dalam button dot set on action, lalu menggunakan parameter di sini namanya, lalu handle option, lalu box 1, box 2. Ini kenapa merah? Karena saya di sini belum membuat metode dari handle option tersebut. Selanjutnya di sini di bawahnya saya akan membuat metode dari handle option. Metode dari handle option tersebut saya buat private, lalu void handle option, lalu sini kita buat checkbox box 1, checkbox box 2. Oke, kurung awal. Selanjutnya di sini kita membuat string message, lalu membuat isi dari pesan tersebut adalah pesanan yang di order. Oke, selanjutnya di bawahnya kita membuat percabangan di bawah sini. If box 1 dot is selected, message plus sama dengan mie ayam. Selanjutnya if box 2 dot x selected, message plus sama dengan
plus sama dengan nasi goreng. Goreng. Oke, maaf di sini ada kurang spasi. Selanjutnya di bawahnya kita akan menampilkannya. System.out.println message. Oke, mari kita tampilkan. Oke, sini saya akan memilih mie ayam, nasi goreng. Maka akan tampil seperti sini. Oke, biar lebih bagus tampilannya, saya akan memberi space, yaitu menggunakan \n. Oke, mari kita coba jalankan ulang. Box 1 dan box 2 ini, ketika kita mengklik box 1, maka akan tampil message mie ayam. Dan ketika mengklik box 2, maka akan menghasilkan nasi goreng. Kalau kita mengklik duanya, lalu tereng, dah. Jadi, pesanan yang diorder mie ayam, nasi goreng. Bisa mengklik duanya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai choice box. Choice box di sini berguna untuk membuat pilihan, tapi pilihannya sini hanya satu. Lalu kita akan mencetaknya. Di sini akan membuat choice box yang drop down. Oke, mari kita hapus dulu metode yang sebelumnya saya buat, yaitu choice box. Oke, di sini saya akan menggantinya di choice box. Buttonnya saya akan beri nama klik di sini. Lalu akan membuat choice box, lalu string, lalu choice box sama dengan new choice box. Lalu di sini saya akan membuat choice box, isinya saya akan memberi tipe-tipe minuman. Minuman saya memberi nama jus. Di sini hanya bisa menampilkan satu saja. Lalu choice box get item add all. Di sini bisa menampilkan lebih dari satu atau sebanyak yang kita inginkan. Saya akan memberi tampilan kopi, teh, susu. Teh. Selanjutnya di sini akan membuat akan ditampilkan di layout. Coba choice box. Oke, mari kita coba tampilkan. Oke, maka akan tampil seperti ini. Dan kita lihat, ini isi dari choice box-nya. Oke, mari kita lanjutkan programnya. Saya akan membuat default value-nya. Jadi ketika kita mengklik run, maka akan
otomatis terdapat default value-nya. Mari kita buat di sini choice box set value. Saya akan beri set value-nya yaitu juice. Mari kita coba jalankan. Oke, maka akan terbuat otomatis default value juice karena kita sudah membuatnya di sini. Oke, selanjutnya di sini akan membuat ketika kita mengetik pesan di sini maka akan membuat tampilan yang ada di terminal. Oke, mari kita coba membuatnya dengan menggunakan set on action button dot set on action, lalu parameter, setelah itu tanda panah, lalu get choice, lalu choice box. Ini kenapa merah karena kita belum membuat metode dari get choice nih. Oke, sini saya akan membuatnya di bawah sini, yaitu dengan di private void get choice, lalu choice box string, setelah itu choice box kurang awal, lalu duanya kita membuat string minuman sama dengan choice box dot get value semikolon, lalu kita akan menampilkannya system out dot print line minuman. Oke, kita akan mencoba untuk menampilkannya. Oke, coba kita klik juice, klik di sini, maka akan tampil di terminal seperti sini. Kalau kita coba lagi teh, klik di sini, maka akan teh. Misalnya kita susu, akan tampil di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.